media, belum masuk di berita, tapi baru di WA Group. Baru kita klarifikasi, oh macet, ternyata itu antrian. Alasan kapalnya delay, Pak. Iya. Biasanya gitu kan? Iya benar. Kalau delay itu akan berimpact tinggi. Tapi di Indonesia cuma di IPC TPK doang yang planning and controlnya integrated. Maksudnya apa, Pak? Sisi laut, ya kalau ada bapak-bapak yang belum ke lantai 5 IPC TPK, nanti boleh berkunjung langsung ya. Saya yakin yang di senior-senior udah ke lantai 5. Jadi planning and control kita itu berintegrasi. Maksudnya integrasi apa? Ada sisi laut, ada marine control. Ya, keluar masuk kapal itu lokasinya di sebelah planning control terminal. Masuk billing, Pak. Iya, ada sisi darat juga tadi dibilang Pak Medi. Dan traffic di sisi darat itu direncanakan dan dikendalikan, bisa dikontrol dalam satu ruangan. Nah, tadi menjawab Pak Odi, strateginya apa sih? Strategi di kita, dermaga kita khususnya internasional. Ini mungkin tadi belum disampaikan bahwa throughput kita itu naiknya 52%. Ya pasti dia akan ditanya, kok bisa naik 52%? Ya, khusus yang internasional di T3 itu naik 52%. Sedangkan di Tanjung Priok itu naiknya berapa? 3,3% internasional. Domestiknya naik 3,7% di Tanjung Priok. Tapi IPC TPK secara total kan tadi dibilang 6% dibanding tahun lalu. Tapi internasionalnya 52%. Kalau Indonesia berapa, Pak? Naiknya 2%. Kalau subholding peti kemas naiknya berapa? Naiknya hampir 1%. Tapi IPC TPK tadi udah dilihat, naiknya 6%. Apa strateginya? Kita berkolaborasi sama stakeholder, termasuk wartawan, memberikan branding kita, berita kita yang tahun 2020, menghandle kapal besar, sehingga apa? Sehingga dermaga kita yang berthing on arrival, kita memberikan operation excellent dan commercial excellent. Operation excellent-nya gimana? Begitu kapal tiba, kita langsung koordinasi dengan pandu, pilot, pelayanan kapal. Itu jelas di sebelah kita, kiri kita. Ada nggak pelayanan kapal? Sehingga tiba langsung sadar. Waktu zaman pandemi itu orang bilang 5 jam hilang. Customer bilang 5 jam kita kehilangan untuk apa? Pemeriksaan karantina, imigrasi dan lain-lain. Tapi di tempat kita zero, Pak. Langsung diberitakan dari media. Kok bisa zero? Karena kapal tiba langsung dinaikin oleh karantina. Kementerian Kesehatan sambil jalan 120. Begitu turun, pandu udah datang karena komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik. Kontrolnya satu tempat. 1 knot 2 knot tetap naik. Langsung tiba, langsung sadar. Selesai, langsung berlayar. Gimana sisi darat? Receiving container melebihi kapasitas, langsung taruh di buffer area. Mungkin hari Sabtu lalu, Bapak-Bapak nggak tahu mati listrik ya. Sistem down. Tapi malam-malam itu macet, hampir ke pos 9. Bisa kita atasi dengan baik. Kenapa? Karena itu udah diprediksi, wah nanti rame nih. Gimana caranya? Langsung kantong-kantong buffer area. Ya, genset itu nggak mau pengaruh kalau wifi-nya mati, kan wifi yang ciptakan dari Telkom dari luar. Kalau akses internet mati, nggak lebih dari sejam kita langsung bikin manual, walaupun tetap pakai paper, dicatat ya Pak. Ya, koordinasi dengan bea cukai, lagi-lagi kolaborasi. Ya, operation excellent, komersial excellent kita lakukan sehingga throughput kita naik. Ya, kita terima kasih juga untuk media, kolaborasi dengan media, sehingga branding kita sudah tidak diragukan lagi ya. Ada beberapa customer mau masuk di 2023. Nanti tinggal dicatat aja ntar. Servis baru di Terminal 3, saya yakin ada servis-servis baru lagi untuk mencapai target yang 2,9 juta TEUs. Ya orang bilang tahun kelinci air ini susah nih. Nggak ada hujan, Pak. Ya? Nggak ada hujan kan kemarin Pak? Orang Cina marah-marah. Iya. Udah tanda-tanda. Tapi dia kasih solusi Pak. Ya, di media dikasih solusi. Gimana caranya untuk solusi menghadapi tersebut? Pak, ngomong yang untuk itu Pak, kegiatan stepedori itu Pak, itu berapa jam sih? Trailer naik lagi itu Pak. Liftnya itu Pak. Ya itu makanya saya bilang
Bagaimana mengatasi tahun kelinci ini? Itu ada jawaban, harus mendetail. Ya, strateginya apa? Detail. Termasuk tadi Bapak yang sampaikan, berapa lama sih? Nah, kita hitung dari operasi. Yang tadinya berapa menit, let's say 13 menit. Dari dermaga ke lapangan balik lagi. Harus kita turunkan. Receiving delivery. Yang paling kecil targetnya adalah FPC TPK. Yang internasional ya. Yang lain 90 menit, berapa menit. Kita 60 menit Pak. Nggak boleh lebih dari sejam. Kontainer harus sudah dilayani. Kalau nggak dilayani gimana? Mati listrik. Bikin manual. Ya truk nunggu, kita kasih makan, kita kasih snack di buffer area. Jadi nggak ada berita yang kemarin. Ya di media ada berita Sabtu kemarin ya. Kenapa? Karena kita udah memprediksi. Sehingga supir-supir nggak ada yang masuk TikTok dan lain-lain dan lain-lain. Saya udah nanya Pak Yandri, Pak, katanya nggak ada macet. Oh, iya, Pak. Nggak ada macet, itu semua antrian. Iya. Dimasukin ke buffer. Kalau macet kan dia stuck, pusing. Tapi di jalannya suruh ke buffer area. Cuma ngantri doang, keluar sambil dikasih snack, minum, tenang. Iya, kan mati listrik kemarin itu, Pak. Iya. Mati listriknya sebentar, Pak. Tapi dia sekali datang antriannya memang banyak. Tapi kita prediksi sehingga bisa kita mitigasi. Itu Pak. Jadi jawaban dari senior-senior kita, Pak Odi juga terjawabkan yang tadi ya. Strategi apa sih kita berkolaborasi sesuai dengan arahan Pak Arief Suartono. Dari Supoldi sudah dibilang operation excellent, commercial excellent. Bukan cuma operation aja, tapi commercial excellent. Semua bagian keuangan, bagian SDM, semua jadi marketing kita Pak. Ya kita branding. Dulu mana ada? Taunya TSD dan apa? OJA. Sekarang tuh Terminal 3. Siapa yang handle? IPC TPK. Ya kontrak langsung dengan shipping line, ya MLO. Contohnya nomor 1 di dunia sekarang siapa shipping line? MSC. Sudah kita kontrak langsung. Ya. Jadi commercial excellent, operation excellent menghasilkan throughput yang tinggi, naik 52%. Termasuk secara keseluruhan. Sumatera kok turun? Iya, itu karena komoditi, Pak. Tapi kita cover yang dari Indonesia. Di tempat-tempat, di kantong-kantong pelabuhan yang kita bersaing, kita naik. Contohnya apa? Tanjung Priok, kita bersaing dengan 4 internasional. Naik throughputnya. Di mana lagi? Pontianak, ada sebelahnya 2 terminal. Ya, mungkin udah tahu ya yang udah ke Pontianak kan. Tapi throughput kita naik, tadi hijau. Ya, di Jambi, throughput boleh turun, tapi kita ada revenue enhancement. Dari mana? Menghandle rig, menghandle brickbird yang biasanya dihandle TUKS. Ya bukan ngambil pangsa pasarnya PTP, tapi orang lain TUKS. Oh bisa, ya kita koordinasi, kolaborasi dengan KSOP dan yang lain. Demikian dari 3 pertanyaan kayaknya. Jadi sudah hatam sebenarnya ya. Rame, ngirim terus. Sama ya. Kami juga di lapangan terus, cuma di luar. Dari luar ya. Waktunya Bu Ira aja nanti. Iya. Baik, kami persilakan. Oke, kali ini kami persilakan Bang David untuk closing statement pada kegiatan media gathering hari ini. Oke, terima kasih. Harus tadi kata sambutan ya, tapi kita closing Kalau aja. ada Paris itu apa? Gimana? Udah Pak, lanjut Pak. Lanjut aja, Pak. Lanjut dulu, Pak. Oke, karena waktunya udah masih ada 10 menit. Closing statement dari saya nih, media gathering hari ini terima kasih atas kehadirannya. Ini mengawali tahun yang baru, baik tahun Masehi maupun tahun Imlek ya. Tahun baru Imlek. Jadi ada 3 yang baru sini Pak. Desember kita gedung baru. Ya, gedung baru, kantor baru, semangat baru, posisinya di lantai 18, jangan lupa. Gedung ini posisinya lantai 18 itu lantai yang paling gemuk, paling lebar. Ya, posisinya kan begini, Pak. Tuh. Kita posisi di tengah, di posisi yang paling lebar. Diharapkan mensupport paling besar untuk Pelindo. Karena 30% peti kemas kita support ke subholding peti kemas. Nah, tahun Januari juga tahun Masehi, ya tahun baru, termasuk bulan Februari ini. Januari ini tahun baru Imlek. Ya,
Tadi saya pikir-pikir ini sedikit lelucon, tapi masuk logika. Tadi diskusi dengan Anak Manda. Kita sekarang tahun apa sih? Tahun kelinci air ya. Nggak ada hujan, Pak. Iya, nggak ada hujan. Tapi dia bilang tahun yang paling sulit kan. Namun di 2023 ini, di tahun kelinci ini, yang rezekinya oke, yang CEO-nya apa? Kambing dan babi. Nah, kebetulan CEO saya babi. Jadi saya percaya diri banget untuk pemimpin IDC TPK mengatasi kendala di 2023. Terus satu lagi, IDC TPK itu lahir di 2013. Tahun apa itu? Tahun ular. Berarti kelinci kan makanannya ular kan. Berarti kita lahap tahun 2023 ini dengan kolaborasi dengan media dan lain-lainnya dan stakeholder lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.